Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kali ini kita masih membahas bab 4, yaitu mengenai kebangkitan nasional dan Sumpah Pemuda. Nah, sebelum masuk ke materi, seperti biasa jangan lupa untuk subscribe, like, and comment, serta share video ini ya. Dan terima kasih banyak buat kamu yang sudah subscribe. Bagi kamu yang belum, mohon subscribe ya. Oke? Adapun peta konsep dalam bab ini ada 3 submateri. Yang pertama, sejarah lahirnya kebangkitan nasional dan Sumpah Pemuda. Yang kedua, nilai-nilai luhur dalam Sumpah Pemuda. Dan yang ketiga, Sumpah Pemuda dan kontribusi di era reformasi. Dan yang akan kita bahas sekarang yaitu mengenai Sumpah Pemuda dan kontribusi di era reformasi. Pernahkah kalian melihat pohon yang tidak berbuah? Ada pohon tinggi menjulang, namun tidak menghasilkan buah. Tentu saja kebermanfaatannya kurang bisa dirasakan. Ini sebuah ilustrasi bagi kalian. Jangan sampai kalian menjulang tinggi ilmunya, tetapi kurang memberikan kebermanfaatan bagi orang lain serta lingkungan. Spirit Sumpah Pemuda adalah spirit kontribusi. Sebagai bagian dari generasi muda, pernahkah kalian berpikir tentang kontribusi apa yang bisa dilakukan di era reformasi ini? Sejarah perjalanan bangsa ini selalu lekat dengan peran dan kontribusi pemuda. Pemuda adalah kunci kemajuan sebuah bangsa. Dari sejarah perjalanan bangsa ini, kita bisa belajar bahwa perubahan sosial, bahkan negara selalu dipelopori oleh para pemuda. Selain Sumpah Pemuda, kita juga menyaksikan perjuangan dramatis para pemuda dalam mengarsiteki proklamasi kemerdekaan Indonesia. Drama penculikan Bung Karno dan Bung Hatta adalah strategi Soekarni, Chairul Sholeh, dan para pemuda lainnya untuk memanfaatkan momentum kekalahan Jepang dari sekutu dalam Perang Dunia II. Para pemuda ketika itu berpikir cepat dan revolusioner. Akhirnya kita sama-sama menyaksikan peristiwa bersejarah kedua setelah Sumpah Pemuda, yaitu Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1966, pada penghujung masa Orde Lama, para pemuda pula yang melopori perubahan bangsa dan negara dengan unjuk rasa menyuarakan Tritula atau 3 tuntutan rakyat. Tritula yang digerakkan oleh pemuda menjadi langkah awal perubahan bangsa dan negara menuju era Orde Baru. Kemudian pada Mei tahun 1998, para pemuda kembali menjalankan perannya sebagai agen of change atau aktor perubahan. Kali ini Orde Baru mesti tumbang setelah Indonesia terjerembab ke jurang krisis ekonomi. Lahirlah era reformasi yang menjadi babak baru bagi bangsa Indonesia hingga saat ini. Maka pertanyaan yang perlu kalian pikirkan adalah bagaimana merekonstruksi semangat Sumpah Pemuda di era reformasi? Tujuannya untuk memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia. Seperti kalian ketahui, masih banyak masalah yang perlu diselesaikan dari bangsa ini. Disinilah ruang tanggung jawab dan kontribusi kalian sebagai pemuda. Para pemuda masa kini harus kembali menjalankan peran dan tanggung jawabnya, sebagaimana para pemuda angkatan 1928. Beberapa masalah bangsa di era reformasi yang perlu kalian pikirkan, rencana kontribusinya adalah sebagai berikut. Pertama, pendidikan masih menjadi masalah bagi bangsa ini. Belum semua anak Indonesia bisa mengakses pendidikan.
Masih banyak anak Indonesia yang tidak bisa sekolah atau mengenyam pendidikan. Belum lagi disparitas kualitas pendidikan di berbagai daerah juga masih menganga lebar. Kedua, kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah bangsa ini yang terus menghantui. Tingkat kesejahteraan akan berdampak pada tingkat pendidikan dan kesehatan keluarga. Pendidikan yang rendah akan menyebabkan kesulitan memperoleh kesejahteraan dan kesehatan yang baik. Pendidikan dan kesejahteraan ibarat dua keping mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Yang ketiga, kedaulatan pangan belum bisa terwujud. Padahal Indonesia adalah negeri agraris dan maritim. Kalian bisa bayangkan, Indonesia adalah negara yang memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia. Harusnya Indonesia menjadi negara maritim yang kuat. Indonesia juga memiliki jutaan hektar lahan dan hutan. Ini merupakan potensi sangat besar bagi Indonesia untuk mencapai kedaulatan pangan. Lantas, apa yang bisa kalian lakukan? Rancanglah rencana kontribusi unggulan kalian. Saat ini kalian memang masih berada di kelas 8 sekolah menengah pertama. Tetapi pemikiran dan imajinasi kalian bisa menembus sekat ruang dan waktu. Kalian bisa melakukan jumping atau lompatan pemikiran sampai 20 tahun yang akan datang. Nah, tetapkanlah target kontribusi kalian 20 tahun yang akan datang bagi bangsa dan negara Indonesia. Lalu tarik mundur sampai posisi kalian saat ini. Dari situ rancanglah peta jalannya untuk menuju target kontribusi yang sudah kalian tetapkan itu. Pasti kalian akan mendapati hari-hari yang menggairahkan untuk dijalani dan diperjuangkan. Sebagai gambaran kontribusi bagi bangsa, dua pelajar bernama Ahmad Faisal dan Wildani Fadilah melakukan penelitian BT Cell Dye atau Biodegradable Plastic Cellulosa Diapers. Aplikasi limbah popok bayi berbasis selulosa asetat sebagai inovasi plastik biodegradable. Penelitian mereka berhasil meraih medali perak pada ajang kompetensi penelitian siswa Indonesia atau KOPSI 2020 yang diselenggarakan Kemendikbud. Mungkin itu ya untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.